insyaallah hari ini kita kedatangan dari kiai kita di Temboro, yaitu Kiai Haji Taubagus Shodiq. Ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kita Kiai Haji Taubagus Shodiq selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur. Yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama yang kami harapkan keberkahan dan doanya. Yang kami muliakan dan kami hormati orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, hadirin hadirat, bapak ibu, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas di pagi hari yang penuh berkah ini melebihi pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kesempatan waktu, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah Allah di masjid ini, menghadiri daripada undangan kami yang memang acara ini kami buat tahunan, Bapak Ibu. Menjelang masuk bulan suci Ramadan biasanya kami akan buat acara seperti ini, yaitu tabligh akbar dan pertemuan wali santri putra maupun putri beserta tasyakuran, doa hataman Al-Quran santri-santri kita. Alhamdulillah dalam tahun ini Bapak Ibu ada 4 santri yang telah membaca Al-Quran 30 juz dengan hafalannya dalam satu majelis dan disimak oleh lebih dari 5 orang. Yang pertama bernama Ahnaf Said Maulana bin Purwanto dari Rohul. Kemudian yang kedua Rapa Ramanda bin Bapak Jamie Anderson, beliau dari Pluto sendiri. Kemudian yang ketiga Fatimah Az-Zahra bin Haji Suhudi dari SP6. Yang Fatimah ini sudah umroh yang kedua kali. Tahun kemarin santri kita ini juga membaca hafalannya 30 juz, dan tahun ini juga membaca lagi. Kemudian yang keempat Nurul Fadilah binti Buyung Anggur. Kemudian ada juga 4 santri kita yang sudah selesai menyetorkan hafalannya 30 juz sugro. Yang bernama Rashid Muzaki bin Suyono, yang kedua Fauziah Adila Husna binti Sigit Arianto, yang ketiga Yunda Natasha Putri binti Surya Ganda, yang keempat Hadini Khairus Syifa binti Sigit Arianto. Semoga anak-anak kita yang sudah berusaha
untuk menghafal kalamullah, menghafal Al-Quran 30 juz, yang mana kita sendiri untuk menghafal surat-surat pendek aja tak masuk-masuk. Tapi anak-anak kita ini mereka sudah berusaha menghafal Al-Quran 30 juz. Semoga mereka ini menjadi ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang dekatnya Allah, wa khassatu, dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Dan semoga mereka ini juga ilmunya barokah, Al-Qur'annya manfaat untuk umat seluruh alam insyaallah. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat tadi kita diakui sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fatah Kandis cabang Al-Fatah Temboro mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di pesantren kami. Semoga pengorbanan Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala tunaikan hajat Bapak Ibu. Yang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Kemudian yang kedua, kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya dalam sambutan kami, tempat yang kami sediakan maupun makanan, minuman yang cita rasanya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mewakili dari pengurus mohon kiranya dapat dimaafkan. Kemudian yang ketiga, kami mohon didoakan oleh Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam membimbing mendidik santri-santri kami, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya, sehingga kami senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan niatnya, diperbaiki amal-amalnya. Harapan kita semua santri-santri ini nantinya kedepannya menjadi generasi-generasi yang soleh solehah, yang hafizah, yang alim alimah, yang da'iyah, yang mengamalkan ilmunya, menyebarkannya di tengah-tengah umat. Semoga santri-santri kita juga menjadi pemimpin-pemimpin yang adil kelak di masa depan, sehingga dapat membawa negeri ini menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami juga mohon didoakan agar supaya pesantren ini ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah santrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaidah pertama, setiap perkara tergantung kepada maksud tujuannya. Contohnya, permasalahan wudu wajib adanya kesengajaan niat. Begitu juga mandi wajib, salat dan puasa. Al-qaidatus tsaniyah ma yushtaratu fi ta'yinu fal khata'u fi mubtilun. Al-amsilatu minha al-khata'u min kaffaratil zihari ila kaffaratil qatli. Artinya, kaidah yang kedua, sesuatu yang mensyaratkan penentuan
dan maka kesalahan dalam menentukan dapat membatalkan. Contohnya, kesalahan dalam menentukan niat baik dari kafarat zihar menjadi kafarat pembunuhan. Al-Qaidatus Salisah al-isaru bil ibadati mamnu'un. Al-amsilatu minha al-isaru bima'it taharati wa bisadiril awrati. Artinya, kaidah ketiga, mendahulukan orang lain dalam urusan beribadah adalah perkara yang dicegah. Contohnya, mendahulukan orang lain dalam menggunakan air untuk bersuci dan menggunakan penutup aurat. Al-Qaidatur Rabi'ah ar-ruqasu la tunatu bisyakki. Al-amsilatu minha wujubul itmami liman syakka fi jawazil qasri. Artinya, kaidah yang keempat, keringanan tidak digantungkan dengan keraguan. Contohnya, wajibnya menyempurnakan rakaat sholat bagi orang yang ragu-ragu tentang bolehnya qasar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizna al-kitabah al-qawaid al-hilal ta'lif al-syekh Munzir Nazir wa sanaqra'u al-qawaida wa tarjimah minha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus sabi'ah idza waqa'atil wawu bainal fathati wal kasrati al-muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ati tuhzafu nahu ya'idu asluhu ya'idu. Artinya kaidah ketujuh, apabila waw jatuh di antara harokat fathah dan kasrah yang hakiki dan huruf sebelumnya berupa huruf mudhara'ah, maka wawnya dibuang seperti lafaz ya'idu, aslinya yau'idu. Al-qaidatus saminah idza waqa'atil wawu ba'da kasratin ismin aw fi'lin uqriyat ya'an nahu radiya wa ghazib asluhuma radiwa wa ghazibun. Artinya kaidah ke-8, apabila waw jatuh setelah kasrah di dalam kalimat isim ataupun di dalam kalimat fi'il, maka waw diganti dengan ya, seperti lafaz radiya dan ghazib, aslinya radiwa dan ghazibun. Al-qaidatut tasi'ah idza laqiyatil wawu wal ya'u as-sakinatani bi harfin sakinin akhara huzifata nahu sud wasir asluhuma usun wa isyir. Artinya kaidah ke-9, apabila waw dan ya sukun bertemu dengan huruf sukun yang lain, maka waw dan ya dibuang seperti lafaz sun dan sir, aslinya usun dan isyir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad hafidna kitaba matnil arba'in an-nawawiyah fil ahadits sahihati an-nawawiyah ta'lif Imam Abi Zakaria Yahya ibni Syaraf an-Nawawiyah. Sanaqra'u hadisaini minha. Al-hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah kamu berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah kamu memuliakan tetanggamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu memuliakan tamumu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ukhra an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu kemudian laki-laki itu mengulangi kembali perkataannya, tetapi Nabi tetap menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad akhidna tilabal amthilati at-tasrifiyati lisyahikai Muhammad Ma'sum bin Ali wa sanaqra'u ba'dal abwabi min hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati para tokoh, para sepuh, masyarakat di kampung Kandis ya? Hah? Simpang Bludu, susah juga ya namanya. Simpang Bludu, Bluetooth, bukan Bluetooth ya? Ya, Bluetooth. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidzah, yang saya muliakan para santri yang sudah kubro, yang subro, yang mau kubro, yang mau subro, santri putra dan santri putri, yang juga saya muliakan para wali santri, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Masya Allah. Walaupun itu berada di pertengahan, yaitu bulan-bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan, Sya'ban itu. Rajab dan Ramadan itu sudah kemuliaannya sudah begitu nampak di mata dan hati orang-orang iman. Sedangkan bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang mulia ini. Dan bulan Sya'ban bukan termasuk Asyurul Hurum, tetapi yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadis mengisyaratkan, bahkan menyebutkan ini bulan Sya'ban juga punya kemuliaan juga. Sya'ban itu dari kata-kata syi'an, orang Arab bilang syi'ab. Syi'ab itu apa? Syi'ab itu jalan setapak yang berada di lereng-lereng gunung, jalan-jalan setapak, namanya syi'ab. Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di sisinya Allah. Sya'ban, syi'ab. Tapi namanya jalan di lereng gunung itu perjal kok. Itu tahu biasanya tak? Ya betul. Untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah. Perlu menghadapi, melewati susah payah, mujahadah, baru nanti dapat kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini orang duduk di sini sudah dapat kemuliaan di sisi Allah. Tapi duduknya kalau melek. Tapi kalau sudah merem, wah ini kena ujian ini. Ya? Kena ujian, tidur namanya. Tidurnya saja di majelis zikir itu sudah dapat pahala, apalagi meleknya. Lah ini banyak jalan-jalan kebaikan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala buka kepada umat ini. Tidurnya saja dapat pahala. Masya Allah, begini kalau kita tidur semua. Dapat pahala. Wah, nanti gak jadi bayan kalau tidur semua. Yang ngomongnya tidur ya gak jadi bayan, gak ada ceramah. Tabligh akbar, Masya Allah. Tabligh akbar, penyampaian yang besar, tapi yang dengar tidur. Jadi tabligh shaghir. Insya Allah sini melek semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah bukakan kebaikan ini kepada kita semua. Kenapa? Sampai usul sampai ke Sidratul Muntaha, sampai naik ke Sidratul Muntaha. Habis ini tidur. Wah jangan. Bulan Ramadan adalah bulan kebanyakan manusia melupakannya. Masya Allah. Padahal di bulan ini dibukakan macam-macam kebaikan kepada orang yang mau kebaikan. Mudah-mudahan termasuk kita tidak melupakan bulan ini, insya Allah. Insya Allah. Makanya sedangkan di bulan yang mulia ini, yang kata Nabi ini, di bulan ini macam-macam kebaikan dibukakan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi yang memang mencari berjalan di bulan ini dengan kebaikan-kebaikan.
Jangan sampai kita melupakannya, insya Allah. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal, kata Nabi. Di bulan ini, bulan Sya'ban ini, setiap amalnya manusia dilaporkan oleh Allah, oleh para malaikat kepada Allah. Seluruh amalannya manusia setiap tahun itu ada laporan. Walaupun di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan setiap bulan juga ada laporan. Yusran almarhum guru saya mengatakan, barokah itu kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang terus menerus sampai di akhirat. Di dunia itu kebaikan-kebaikan itu tidak putus-putus, terus sampai menyebabkan kebaikan-kebaikan itu nyambung nanti di akhirat. Contohnya apa? Contohnya barokah itu ada bangunan. Bangunannya sederhana, 4 persegi panjang kotak gitu loh. Ya. Namanya Ka'bah. Dibangun ketika manusia pertama diperintah oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah. Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka. Terus ibu kita Sayyidatina Hawa diturunkan di Ka'bah ini, rumah ibadah pertama yang Allah Subhanahu perintahkan kepada baginda Adam alaihissalam untuk dibangun dan menjadi pusatnya ibadah umat Islam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi, masjid apa ini namanya? Darussalam, Masjid Darussalam. Berkumpul orang-orang dari mana-mana, seperti mana Ka'bah, berkumpul setiap saat di sana orang-orang seluruh dunia. Masya Allah. Itu tandanya barokah. Ya, tandanya barokah. Semua orang ingin pergi ke sana. Nah, ini semoga yang belum berangkat ke sana, saya doakan berangkat. Amin. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya itu setiap tahun berangkat ke sana. Kalau kemarin saya 2 kali ke sana. Padahal nggak punya tiket, nggak punya uang, nggak punya apa. Tapi pas waktunya berangkat ya berangkat aja. Ya, orang travel yang berangkat kan itu, dokternya. Tapi waktu saya pertama umrah itu, saya dikasih tahu sama guru kamu, kalau kamu mau berangkat bolak-balik ke sana, nanti kalau sudah di Ka'bah sampai di Mekah, kamu tulisin ya. Tulis apa begini? Innalladzi farada 'alaikal Qur'an raduka ila ma'ad. Itu saya tulis di Ka'bah itu, Pak. Di Ka'bah itu saya tulis, saya tulis. Tapi bukan pakai spidol ya. Nanti dimarahin sama askar bukan pakai spidol. Isyarat tangan aja. Innalladzi farada. Itu setiap tahun saya ke sana dan saya megang itu Ka'bahnya itu. Innalladzi tulisan yang saya kemarin tulis itu. Ini tahun ini saya mau berangkat 40 hari malam. Nah, semua yang ngaminkan saya doakan berangkat lagi. Korban lagi, ini korban lagi. Itu ada orang yang mau pergi haji, Masya Allah, mengumpulkan uang. Kemarin itu ada orang Aceh, orang mana itu? Dia mengumpulkan uang. Bukan orang Jawa Timur, orang Lamongan. Itu orang tuanya itu jualan itu kelapa muda itu di pinggir jalan. Tapi anaknya gimana? Di daftar para ulama, saya belum kasih mengatakan, ada orang mengatakan, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik. Dia nggak ucapkan 1 kali. Maka kata ulama, dia akan berangkat 1 kali ke sana. Kalau dia mengucapkan 10 kali, dia akan bolak-balik ke sana 10 kali. Wah, ini nggak kuat ini. Ya, saya undang ini. Mau tidur. Nah, ini bapak jangan menundukkan kepalanya ya, itu namanya mau tidur. Diundang nanti gak datang gitu. Ini diundang oleh Allah, tempat barokah. Maka kata para ulama, kalau orang itu mengucapkan 100 kali, dia bolak-balik ke sana 100 kali. Itu ada teman saya itu bolak-balik ke sana, Pak. Haji ya bolak-balik, kok bolak-balik. Berapa kali haji? Sudah 10 kali lebih. Masya Allah, kamu itu memang di zaman sholawat kepada Nabi. Masya Allah. Itu di asbab wurudnya ayat itu termasuk ketika orang Yahudi itu di Madinah, mereka mengatakan, oh nabi-nabi kami itu
Allah Subhanahu wa taala membaca salawat kepada mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka membaca salawat. Allah membaca salawat kepada mereka ini. Nabi kamu ada nggak? Wah, nggak ada toh. Diecek gitu loh, ngecek gitu loh maksudnya. Orang Yahudi itu. Orang Yahudi senangannya ngecek. Apa ngecek itu? Menghina. Ngecek. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memuji, membaca salawat kepada Nabi. Orang-orang iman diperintahkan untuk baca salawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kita baca salawat bagi Nabi, kepada Nabi, tapi hasilnya itu kepada kita balik. Apa kalau kita ini senantiasa jauh sholawat, kita ini senantiasa membaca sholawat kepada Nabi? Aulan nasibi yaumal qiyamati, aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholat, kata Nabi. Orang yang punya derajat nanti di akhirat dekat dengan saya adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Nah, siapa yang mau dekat dengan Nabi di akhirat nanti? Wah, kok cuma 2 orang, 3 orang? Gue ngantuk. Hari ini kalau dekat dengan pejabat senang, ya tuh gitu tuh. Kita kan senang gitu tuh. Dekat dengan pejabat senang, dengan menteri, dekat dengan menteri, wah senang. Karena punya hubungannya, koneksi, korelasi dan lain-lain. Kalau hubungan-hubungan dengan orang-orang di dunia ini, itu nanti akan mengecewakan kita di akhirat nanti. Kalau hubungannya hanya dunia saja, itu nanti akan mengecewakan kita di akhirat. Wow, kecewa nanti kita. Di dunia aja kita sering kecewa dengan orang-orang itu loh. Ada hubungan yang tidak akan mengecewakan kita di dunia sampai di akhirat. Kalau kita ini punya hubungan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawat, insya Allah. Keluarga saya itu setiap hari minimal itu 100.000 baca sholawat. Keluarga Mbah Yai 100.000. Waqiah 41 sekali duduk. Sholawat kadang nggak terhitung, apalagi ini Ramadan. Baca sholawat senangannya. Kalau mau dipilih menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi, ya itu harus dekat dengan baca sholawat kepada baginda Nabi. Akan diangkat derajatnya kata Nabi 10 derajat minimal. Masya Allah. 1 derajat saya di surga. Wah, sudah hebat. Kenapa? Karena tidur. Itu dosa itu. Kalau ngaji terus tidur itu dosa itu sebetulnya. Duduknya saja dosa. Berdirinya itu banyak sekali kesalahan dan dosa yang kita tidak bisa kita hitung. Maka ada orang dikasih tahu, banyaklah istighfar biar diampuni dosanya. Loh, kamu nyuruh saya istighfar? Saya dosa apa? Nah, ini orang karena terlalu banyak dosanya, tidak tahu di mana dosanya. Lah kita ini banyak dosanya kita ini. Baginda Nabi saja yang tidak berdosa itu loh, setiap duduk istighfar minimal 70 kali sampai 100 kali. Sayyidina Abu Hurairah itu kalau setiap duduk pengen tasbih istighfar itu 1000 kali sampai 100.000 kali. Coba. Nah, kita ini kok terlalu banyak dosa, nggak tahu mana dosa saya. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, baca istighfar malah berbuat dosa. Astagfirullah. Ada sesuatu yang boleh dilihat dengan istighfar. Istighfarnya malah bikin dosa itu. Bahaya itu. Astagfirullah. Tadi saya khususi teman saya. Ini diajak sholat nggak mau dia itu. Memang masya Allah dia itu. Lah istighfarnya ini perlu istighfarin karena dosa ini sekali. Karena membuka aibnya saudara muslim itu. La ilaha. Ini ada namanya nisfu Sa'ban. Kalau Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu nyarinya masih susah itu. Kan disuruh mulai dari awal sampai akhir loh. Nggak tahu di awal atau nggak tahu di
di akhir tuh. Ulama cuma memberikan isyarat tanggal akhir itu akhir itu 10 hari tanggal akhir bulan Ramadan. Itu hanya perkiraan saja. Tapi kalau nisfu Sya'ban sudah ditetapkan oleh baginda Nabi SAW. Para ulama tanggal 15 itu kata Imam Ghazali mulai tanggal 13 sepertiga syafaat Allah kepada hamba-hambanya diberikan sepertiga. Tanggal 14. Mulai tanggal 13. Tanggal 14 seluruh syafaat Allah diberikan kepada hamba. Nanti kepada orang kafir diberi iman. Kalau kepada orang iman yang punya dosa diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Kalau nggak punya dosa terus naik derajatnya. Syafaat pertolongan. Tanggal 15 full kebaikan di situ. Ini sudah jelas nih. Maka yang jelas itu jangan ketinggal. Insyaallah. Kalau berramadan kan kita semangat tuh cari Lailatul Qadar. Maka sunnah kata para ulama menghidupkan malam Lailatul Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu jomblo belum laku-laku, pengen dapat pasangan, gitu loh. Sudah sana sini cari sana nggak ada yang nerima. Karena yang dihubungi makhluk-makhluk Allah. Coba yang dihubungi itu adalah pemilik makhluknya Allah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik makhluk itu yaitu Allah. Nisfu Sya'ban, doa, ya Allah, beri pasangan ya Allah. Nanti dikasih sama Allah. Amin. Oh, ini amin satu orang kayaknya belum nikah ya. Yang lain sudah. Oh, sudah 3. Wah, ini 3 Pak. Jadi jangan keras-keras ini nggak usah diteruskan ya. Nanti saya dimarahin ibu nanti. Wah, ibu saya ngajarin loh ya itu. Itu bapaknya yang cerdas loh ibu. Iya, cerdas. Seperti tadi saya bilang ibu jangan iri ya sama bidadari. Ada namanya bidadari sama bidadari. Kalau bidadari itu nanti yang di surga, hurun ain. Kalau bidadari ya itu dunia itu bidadari. Nah itu berarti itu pinter berarti itu ya. Masya Allah. Kok yang jomblo nggak mau doa? Wah sudah jomblo saja seumur hidup. Oh Pak enggak, saya mau meniru ulama-ulama. Wah ada juga dalil ulama nggak menikah. Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi itu nggak menikah. Sudah sibuk dengan ilmu, tapi itu sedikit. Insyaallah. Ajarnya ini anaknya jadi anak soleha, ingin jadi hafid Quran, ingin menjadi orang alim, ini ahli dakwah, ingin jadi ahli amal, ingin jadi pejuang-pejuang. Doa nanti di malam Lailatul Sya'ban. Insyaallah. Doa, nangis kepada Allah. Ingin usahanya barokah, warungnya barokah, tokonya tambah, dia perlu cabangnya di seluruh Indonesia seperti Indomaret. Sawahnya tambah luas, apa itu? Jadi mau lihat kalau dunianya digunakan untuk akhirat, nanti jadi kebaikan nanti. Kalau dunia dipakai untuk dunia, paling jadi kotoran. Tapi dunia dipakai untuk akhirat, itu nanti bisa jadi taman surga, bisa jadi bidadari, bisa jadi macam-macam nanti di akhirat di kebaikan. Insyaallah. Nah, ini di bulan Sya'ban. Ini kayaknya sudah 12 nih. Kok sudah banyak melirik saya? Belum terus kan? Sudah 16. Iya. Gimana Ustaz? Terus apa? Ini kok minta lanjut? Nanti kalau mau lanjut nanti ke Tembor aja lah. Anaknya mau berangkat ke Tembur nanti dari kelas 4 ke kelas 5 ya di kelas 5 kirim ke sana. Hari ini orang dengan dunia saya tidak puas-puas loh. Jenengan sudah saya doakan ladangnya tambah banyak, seneng loh. Kalau saya doakan anaknya terus ke Temboro kelas 6, kelas 7, hafid Quran, hafid Bukhari, hafid macam-macam, seneng apa enggak? Biar didoakan, berangkatkan anaknya kelas 5 ke sana kelas 6. Insyaallah. Gitu. Semoga Allah terima kita semua. Saya kira sampai sini aja dulu. Saya sudah nggak ngantuk lagi. Semangat biar bawa semangat lebih semangat.
Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita diterima oleh Allah. Semoga panjang umurnya. Semua barokah rezekinya. Anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Usahanya barokah. Terus istrinya barokah. Jangan terusin ya. Nanti marah itu nanti. Dia barokah itu. Takdirnya masing-masing gitu. Apalagi kampungnya barokah, rumahnya barokah, masjidnya barokah, santrinya barokah, pesantrennya barokah. Sampai Nabi itu mendoakan Madinah, ya Allah, ini tanah-tanah Madinah, pasir-pasirnya Kau berkahi ya Allah. Maka jadi barokah itu pasirnya. Sehingga kata para ulama, orang sakit terus campur itu dengan pasir Madinah, sakitnya sembuh. Syaratnya yakin. Tapi jangan dibawa pasir dari Madinah bawa ke Indonesia, nggak boleh itu. Nggak boleh. Sebagian ulama itu nggak boleh. Karena barokah ini Madinah, masya Allah. Kampungnya barokah, apa yang di dalamnya barokah, orang-orangnya barokah, sampai udaranya jadi barokah. Yang sebelumnya itu musibah jadi Madinah itu. خير كله وإليك يرجع أمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واحسنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة زكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأهل قريتنا هذه وسائر القرى واهدنا الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم تولى تربيتنا تولى تزكيتنا تولى تعليمنا تولى حفظنا تولى ترقيتنا تولى جميع شؤوننا كلها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل يا الله قرآننا هذا يا الله هداية لنا رحمة لنا شفاعة لنا في الدنيا والآخرة اجعل يا الله أهلنا وأولادنا من أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابية اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة حفظة القرآن والعلماء العاملين والداعين إليك في أنحاء العالم إنك على كل شيء قدير اللهم بارك في مدرستنا وفي معادنا وفي قريتنا هذه بارك لنا فيما أعطيتنا من خير الدنيا والآخرة اللهم أنفذ علينا من بركات مشايخنا الكرام وعلمائك الكرام وأوليائك العظام أنفذ علينا من بركات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ علينا من بركات آل سيدنا محمد أنفذ علينا من بركات الأنبياء أنفذ علينا من بركات حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أنفذ علينا من بركاتك وهدايتك إنك على كل شيء قدير يا الله ampunilah kami ya Allah ya Allah maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah kekeliruan kami hamba-hambamu yang penuh dengan kesalahan-kesalahan kekeliruan dosa-dosa ya Allah ampunilah maafkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami
kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih ada dan sudah meninggalkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa teman-teman kami, umat Islam di seluruh alam. Maafkanlah ya Allah kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, gantikanlah ya kesalahan dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah, berikanlah kepada kami rumah yang barokah, kampung yang barokah, masjid-masjid yang barokah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir dan yang batin. Ya Allah, ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami di bulan Sya'ban ini, seperti mana baginda Nabi berdoa, wa hasin maqasidana. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Begitu banyak hajat kami ya Allah, tunaikanlah ya Allah yang sesuai dengan ketetapan ilmu Engkau ya Allah, maslahat untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berkahilah pesantren-pesantren kami ini ya Allah. Berkahilah ya Allah ahli kampungnya, berkahilah tanah-tanahnya, berkahilah sawit-sawitnya, berkahilah kendaraan-kendaraannya, berkahilah udara-udaranya, berkahilah semuanya ya Allah, seperti mana Engkau berkahi Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan wali-walimu. Kumpulkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat bersama guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Kumpulkanlah dengan kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat. Kumpulkan kami ya Allah dengan para sahabat ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan keluarganya yang mulia baginda Nabi. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami ya Allah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Walaupun amalan kami tidak sesuai ya Allah, walaupun amalan kami tidak sesuai ya Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah. Berikanlah syafaat kekasih kami yang mulia baginda Nabi di bulan yang Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami ya Allah bersama anak kami, keluarga kami, istri-istri kami, teman-teman kami, para ulama, kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam ridha-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bila kami tidak ada lagi waktu di dunia ini, ya Allah, Engkau angkat kami sedang kami dalam keadaan sibuk dan beramal ya Allah, dan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Tetapi bila masih ada masa kami di dunia ini, panjangkanlah umur kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Baguskanlah amalan-amalan kami ya Allah, sehingga kami bertemu dengan Engkau ya Allah, dan Engkau ridha kepada kami ya Allah, dan baginda Nabi gembira melihat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah ya Allah hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah anak-anak kami ya Allah. Terimalah wali-wali santri ya Allah. Terimalah orang yang hadir di sini ya Allah. Terimalah orang yang tidak hadir di sini ya Allah. Ya Allah, terimalah umat Islam di seluruh alam ya Allah, untuk menghidupkan agama-Mu ya Allah, menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi waj'al mujtabana wa yakunu
Taufik Muhammad Zikri Fadil Sirat bin Ramli Sirat Abdul Khair Azri Nasution bin Abdul Arifin Nasution Khairul Mizan bin Budianto Fahri Al-Zikri bin Trioso Muhammad Rasid bin Subur Rizki Ananda bin Yusri Hartono Nur Halim Lumban Tobing bin Ahmad Lumban Tobing Syarif Hidayatullah bin Ahmad Sulaiman Medis Al-Faiz bin Teguh Pamuji. Kemudian yang hafal kitab Jurumiyah Husni Akhyar Pradita bin Selamat Riyadi. Muhammad Faisal bin Haji Sahman Ibnu Aqil bin Hendri Fatur Rahman bin Ahmad Syafruddin Akbar Nasuha bin Misnandani. Kemudian yang hafal kitab Imriti Rafiq Satya Prayoga bin Indra Gunawan Irsyadasa Armadan bin Khairuddin. Yang hafal kitab Amsilatul Tashrif Abdullah Khair Azri Nasution bin Abdullah Arifin Nasution Husni Akhyar Pradita bin Selamat Riyadi. Yang hafal kitab usul fikih Muhammad Faisal bin Haji Sahman Rasid Muzaki bin Suyono Muhammad Faiz Ramadan bin Abdi Farsauran Ainul Yakin bin Ali Usman Rafib Satya Prayoga. Fatur Rahman bin Ahmad Syafruddin Ali Wardana bin Rusmadi Ahmad Ramadhani bin Haji Huzaifah Nur Halim bin Ahmad Muhammad Hasan bin Haji. Salahuddin Al-Ayyubi bin Salam Huda Nizamuddin bin Yoti Pratomo Syarif Hidayatullah bin Ahmad Sulaiman Irsyadasa Armadan bin Khairullah Medis Al-Faiz bin Teguh Pamuji. Kemudian hafal kitab Aqidatul Awam Yusuf Al-Farizi bin Almarhum Lasiman Abdullah Al-Ghifari bin Edi Samirin Rabah Hakim bin Nasihin. Yang hafal kitab Qatrul Gois Muhammad Faisal bin Haji Sahman
Rasid Muzaki bin Suyono, Muhammad Rasid bin Wastaufiq, Abdullah Khair Azri Nasution bin Abdullah Arif bin Nasution, Muhammad Rasid bin Subur, Iksan Maulana bin Rudianto, Rafa Ramanda bin Jamie Anderson, Muhammad Faiz Ramadan bin Abdi Persauran, Muhammad Zakaria bin Paiwan, Ibnu Mas'ud Ar-Rahman bin Edi Samiri. Kemudian hafal kitab Tuhfatul Atfal Iksan Maulana bin Rianto, Muhammad Zakaria bin Paiwan, Kiki Ardiansa bin Junaidi, Muhammad Rasid bin Wastaufiq. Yang hafal kitab Al-Latifah atau 100 hadis Yusuf Al-Farizi bin Almarhum Lasiman, Husni Ahyar Pradita bin Salamet Riyadi, Abdullah Al-Ghifari bin Edi Samirin, Rama Hakim bin Nasihin. Yang terakhir kitab Tijan Daruri Muhammad Faisal bin Haji Sahman.